Yuhu, welcome back to Mondrill, Ngoding with Andril. Oke, ide pertama atau tutorial pertama kali ini, sebelum kita bicara lebih jauh, di sini untuk episode pertama ini kita lebih fokuskan ke pengenalan engine terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin ada yang belum pernah download Unreal Engine di sini dan oke, untuk pertama-tama yang belum pernah download, kalian buka Epic Game Launcher kalian. Kalau udah buka, kalian pergilah ke store. Maksud saya nanti kalian akan kebuka di web page store, lalu kalian cukup pencet di sini Unreal Engine sini, lalu kalian pencet library. Oke, bila sudah, maka kalian pencet plus. Jadi versi ini plus. Nah, di sini banyak ini versinya. Nah, di sini aku nyaranin buat pakai versi 5.3 dan seterusnya. 5.3, 5.4, dan 5.5 biar nggak terlalu ketinggalan jauh versinya. Oke, bila sudah, kalian bisa launch di sini. Kalau nggak langsung buka di sini aja. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, jadi kita di sini akan ngebuat. Bila sudah kayak gini, kalian buka blank game sini, lalu blank project, dan kalian silahkan rename di sini. Misal di sini aku namain sebagai ini jalan tutorial. Oke. Dan di sini aku mau mindahin di stick biar nggak banyak makan ruangan C saya. Nah, oke, kita taruh sini aja. Nah, di sini kita pakai blueprint ya untuk sekarang, karena untuk C++ sendiri itu sudah cukup advance, jadi lebih gampang dimengerti. Untuk Unreal Engine lebih gampang dimengerti pakai blueprint terlebih dahulu, dasar-dasar blueprint terlebih dahulu. Oke, di sini kalau saya dicentang nggak apa-apa, kita kerja. Tunggu. Oke, bila kalian sudah kebuka ini, maka tampilannya akan seperti ini untuk awal-awalnya. Seperti ini kurang lebih. Nah, tunggu sampai selesai semuanya teman-teman. Oke, bila sudah selesai semuanya loading dan sebagainya. Di sini untuk awal-awal. Oke, jadi seperti inilah kurang lebih untuk awalan dari project yang sudah kita buka tadi. Dan di sini di Anda sendiri ada berbagai banyak, mungkin bisa aku bilangnya menu ya. Jadi ada bagian ini, section ini ya, lebih ke section, bukan menu, sorry. Jadi section ini tuh apa sih Bang? Nah, ini tuh kayak untuk di Unity itu kayak hierarki ya, mungkin kalau kalian sebenarnya lebih familiar ke Unity itu kayak hierarki. Jadi semua objek yang kalian taruh di sini itu bakal masuk ke sini. Contohnya adalah misalnya, oh ya, ini juga sekalian sih, kalau misal kalian mau masukin objek, nah ini bisa kalian bikin di bentar. Kalian bisa bikin di apa lupa ya. Ya, di sini di aktor. Nah, misal tuh. Jadi ini ada nih. Nah, ada langsung. Nah, ini bisa dibuka ke sini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Eh, aku agak lupa bentar-bentar harusnya tuh. Oh ya, sebelum kita naruh objek di sini, mungkin akan ya aku jelasin lagi ya. Jadi ini lebih ke hierarki. Jadi semua objek yang kalian taruh di sini itu akan masuk di sini. Jadi kalian tinggal kayak gitu, tinggal mencet. Jadi kayak gitu tuh. Ya gitulah. Nah, terus habis itu di sini ada content drawer. Ini content drawer itu apa sih? Content drawer itu kayak file kalian yang kalian bikin di engine ini bakal masuk ke content drawer. Nah, contohnya adalah
Mungkin aku di sini bikin file baru ya. Ya di sini al itu ya semua yang masuk konten lah, masuk dalam folder ini. Di sini aku bikin folder baru, let's say namanya map. Nah, jadi nanti kalian bikin itunya di folder konten ini. Jadi isi dari baik map, blueprint dan sebagainya itu masuk ke folder konten. Terus bikin aku akan tulis blueprint. Oke, untuk map sendiri ya let's say ini map awal lah, map awal kita. Nah, kita pencet Ctrl+S nanti akan menyimpan seperti ini. Nah, kalian masuk di map ini, lalu misal contoh map 1 masif. Oke, nah nanti akan muncul di sini nih. Nah, ini contoh map 1 kayak gitu. Nah, kalau gitu. Nah, kalau misal mau nambah, kalau misal nih kita mau bikin map baru atau scene baru lah. Nah, kita tinggal tuh di level. Bisa kalian ada beberapa pilihan nih, open world, open world, empty level, dan basic. Nah, di sini mungkin aku akan coba basic. Nah, di sini benar-benar kosong, belum nggak ada apa-apa, nggak kayak tadi. Nah, yaudah kalian tinggal Ctrl S saja. Nah, Ctrl S, nanti kalian simpan lagi kayak tadi. Control map 2, save. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu untuk content drawer. Kalau enggak, kalian, oh ya, sebelum lanjut lagi mungkin aku akan ngasih tahu sesuatu. Jadi di Unreal tadi, Unreal Engine, nah, oke. Jadi ini kan tadi ada starter konten nih. Nah, ini tadi kan kita nggak centang ini nih. Nah, kalau misalnya kalian centang itu sorry, kalau misalnya kalian nggak centang itu nanti hasilnya seperti ini. Namun kalau kalian centang itu nanti di sini ada folder starter pack. Nah, cara nambahnya gimana sih? Nah, cara nambahnya adalah kalian cukup klik kanan di ininya di sini lah, di konten di kanan, add feature or content pack. Nah, di sini ada banyak nih, kalian bisa nambah template baru di sini. Tadi kan kita pakai blank template kan, nah kita bisa nambah template. Nah, di sini aku mau nambah ini starter content. Nah, saya tambah dulu. Starter content isinya apa sih? Starter content itu isinya cukup, ya, cukup banyak. Kayak ada beberapa objek yang nggak kita dapetin kalau misal kita nggak nge-add starter content tadi. Terus ada beberapa blueprint dan audio tambahan juga. Jadi kayak ya let's say untuk awal-awal starter pack lah, biar kita daminnya lebih gampang ya kalau gitu. Nah, juga nanti akan muncul ya, nah starter content di sini. Oke. Nah, untuk tambah objek lagi, misalnya objek, lalu create blueprint class. Kita di sini kan ada banyak nih. Nah, nanti kita akan jelasin lebih dalam lagi di episode berikutnya. Nah, terus sekarang mungkin akan pakai aktor dulu ya. Misal BP aktor objek aktor. Sorry. Kita buka. Nah, sini kasih dari waktu di save ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal tambah kalau misalnya kita mau naruh objek ya, kita di sini harus tambah static mesh di sini. Static mesh ini kita tulis objek. Nah, namanya cara kan ini masih kosong nih, nggak ada apa-apa. Sorry, kemana tadi? Oke. Nah, ini masih kosong nih, nggak ada apa-apa nih. Nah, masih kosong kan. Nah, sini kalian di bagian ini detail static mesh, lalu kalian di sini pilih, misal aku mau milih objek, sorry, cube. Nah, di sini kan banyak kan cube-nya. Nah, kalian pakai cube yang, nah,
yang let's say ada banyak yang basic shape. Oke. Nah, yang basic shape kalian pakai yang yuk yang basic shape tuh, add engine basic shape, kalau lebih seperti itu. Oke, jangan engine message ya, yang basic shape. Oke, kalau udah di-compile, jangan lupa di-compile. Nah, kalian cek lagi di sini. Nah, muncul deh. Nah, muncul di sini. Oke, jadi kurang lebih kalau bisa mau naruh barang gitu. Nah, lalu untuk word setting ini apa sih? Nah, word setting itu sendiri kayak mau ngatur, misal mau ngatur apa ya? Let's say contohnya hmm, mau ngatur graffiti. Nah, kita bisa mengatur gravity fisik itu di word setting. Jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, terus apa lagi ya? Oke, jadi selain itu tadi, kalau kan ini kan tadi kan kita udah bikin map nih, bikin map ya dua, ini sama ini, yang ini. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, kalau misal kita close, nanti akan kembali ke map yang awal, yang dimana contoh map 1 seperti ini. Nah, kita kembali ke map awal nih. Kita kembali ke map awal. Nah, kalau semisal kalian males ya, at least ya agak ribet lah kan, harus buka Command Drawer, terus pencet ini file map dan pencet ini ya, dan nunggu lagi. Kalau misal kalian nggak mau ribet, di sini kalian bisa ketik ini di file, sorry, di edit, project setting. Nah, di project setting ini kalian pilih maps and model di sini. Nah, kalian bagian default map dan editor startup map. Nah, kalian pilihlah yang contoh map 2. Oke. Lalu game default map ini apa sih? Nah, bedanya editor startup map sama game default map itu sendiri, itu ketika jadi editor map itu ketika untuk engine-nya aja. Sedangkan game default map itu ketika uh, gamenya udah dibuild. Jadi nanti gamenya dibuild itu akan misal nih contoh map 1. Nah, misal kita pilih contoh map 1. Nah, ketika gamenya dibuild, nanti awal dari gamenya itu akan ngambil map 1, bukan map 2. Kayak gitu kurang lebih bedanya. Jadi ini untuk ketika gamenya udah dibuild. Oke, kalau lebih seperti itu. Nah, nanti ketika kita close lagi, ketika buka, nah, coba tes ya. Terus kita buka. Kita buka. Nah, kita langsung ke contoh map 2 yang sebelumnya itu cuma map 1, langsung ke map 1 doang. Sedangkan kita tidak dahulu itu langsung masuk ke contoh map 2. Nah, lebih seperti itu. Sorry. Nah, lalu misal nih kalian nemu masalah yang masih di sekitar editor ya, kita belum masuk ke blueprintnya. Misal kalian nemu masalah ketika kalian buka Android editornya, bentar. Nah, ketika kalian buka ini editornya dan kalian nggak nemu project kalian di sini, kalian bisa buka uh, file
file kalian. Misal di sini nih kita mau ngebuka project kita yang tutorial ini. Nah, kita buka file kita. Oke, nah ini. Nah, lalu kalian pilihlah ini yang new project file yang ini project file ini seperti ini kurang lebih. Nah, kalian buka ini. Maka kalian nanti akan langsung membuka projectnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian in case-nya nggak nemu project kalian di sini. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, oke. Lalu di sini juga ada beberapa section, ada edit window tools dan sebagainya. Nah, ini mungkin akan aku jelasin lebih lanjut lagi di episode selanjutnya. Dan di sini ada beberapa level, upper level, save dan sebagainya di project. Dan ya kurang lebih untuk dasar. Oh ya, sorry aku lupa. Jadi misal aku mau ngasih tahu shortcut juga sih di sini. Jadi kalian ini shortcut ini itu kalian cukup pencet Q untuk ini select object, B untuk geser objek, B untuk geser objek, E untuk rotasi objek, R untuk scaling objek. Kurang lebih seperti itu. Jadi Q untuk choosing object, W untuk pindah objek, E untuk rotasi objek, dan R untuk scaling. Nah, kurang lebih seperti itu sih shortcut sederhana. Dan satu lagi, kalau misal isi kalian ngerasa agak berat nih, Unreal nih, nah kalian bisa matiin real time ini buat ya let's say ngeringanin sedikit PC kalian lah, biar nggak nge-render real secara real time, kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin untuk episode kali ini cukup mengenalkan engine doang, jadi kita belum masuk terlalu dalam banget soal blueprint dan lain sebagainya. So mungkin cukup sampai di sini aja untuk video tutorial modding with Unreal di episode pertama. So jika ada salah kata atau mungkin perkataanku kurang ya let's say agak ribet dan sebagainya, aku minta maaf. Dan ya cukup sekian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, and goodbye. Yo.